Renungan Harian Minggu 13 September 2020. Pekan biasa ke-24. Ungkapan kasih yang nyata terpancar melalui sikap pengampunan tanpa batas. Bacaan pertama diambil dari Kitab Putra Sirak bab 27 ayat 33 sampai bab 28 ayat 9. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai 9, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 18 ayat 21 sampai 35. Saudara-saudariku terkasih, 3 ungkapan bijak dari Bunda Teresia Kalkuta. Perdamaian dimulai dari sebuah senyuman. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, namun kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dan jika kamu tidak mampu memberi makan 100 orang, maka berilah makan 1 orang. 3 ungkapan ini mengungkapkan tindakan kasih yang nyata. Bagaimana dihubungkan dengan pengampunan? Saudara-saudariku terkasih, Kitab Putra Sirak menyebutkan 2 pesan Allah kepada manusia untuk menciptakan pengampunan atau perdamaian, yakni manusia tidak boleh balas dendam, sebab manusia harus takut terhadap pembalasan, bukan dari manusia melainkan dari Allah sendiri. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Dan manusia harus mengampuni kesalahan sesamanya, sebab Allah pun akan mengampuni kesalahannya. Saudara-saudariku terkasih, seruan pengampunan ini ditegaskan lebih konkret oleh Yesus dalam Injil hari ini. Ketika Yesus menjawab pertanyaan Petrus tentang sampai berapa kali harus memberi pengampunan kepada orang yang berbuat dosa, apakah hanya sampai 7 kali? Jawaban Yesus adalah bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Pertanyaan Petrus ini mengungkapkan keraguan-raguannya akan misteri terdalam dari pengampunan. Petrus berpikir bahwa pengampunan itu ada batasnya, yakni hanya 7 kali. Sikap keraguan Petrus dijawab oleh Yesus dengan jawaban tidak, dan Yesus menyebutkan 2 kenyataan. Pertama, Yesus mengatakan bahwa pengampunan tidak mengenal batas dan ukuran. Manusia harus mencintai sesamanya juga tanpa batas, mencintai sesama dengan segenap hati tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Kedua, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa Tuhan itu Maha Murah dan Maha Pengampun. Ia rela mengampuni manusia yang mengakui kesalahannya. Demikian juga Ia menuntut manusia agar mengampuni sesamanya seperti telah Ia mengalami pengampunan dari Allah sendiri. Sikap pengampunan ini dilanjutkan oleh Santo Paulus dalam refleksinya tentang ungkapan cinta yang nyata. Paulus mengatakan, Tuhan mencintai kita dengan cinta kasih yang paling tulus ikhlas. Maka apa balasan kita? Jawabannya adalah baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di sini Paulus mengajak kita agar bersikap rendah hati dan menyerahkan seluruh diri kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengubah hidup kita sesuai dengan rancangannya. Karena Kristuslah yang akan menyempurnakan hidup kita melalui misteri salib. Saudara-saudariku terkasih, apa jawaban kita atas sabda Tuhan hari ini? Apakah kita menanggapi tawaran pengampunan dari Allah sendiri? Siapkah kita mengampuni kesalahan sesama kita? Bunda Teresia Kalkuta menawarkan, perdamaian dimulai dari sebuah senyuman.
Mari kita berbagi senyuman dengan sesama yang bersalah kepada kita. Kedua, Allah meminta kepada kita untuk menjauhkan diri dari balas dendam, tetapi menciptakan suasana mengampuni, maka kamu pun akan diampuni. Ketiga, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk menerapkan sikap pengampunan tanpa batas. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, namun kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jika kamu tidak mampu memberi ampun 10 orang, maka berilah ampun 1 orang. Mari kita coba. Tuhan memberkati kita. Amin.